Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,22% ke angka 7.102. Selain video ini kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang ada rencana untuk mencaplok satu bank kecil dan saat ini masih terus diakumulasi asing. Dan di video ini saya coba analisa satu saham yang akan mengakuisisi perusahaan fiber optik dan saat ini juga trennya masih bergerak tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TWR. TWR hari ini naik 0,4% ke harga 1.260. Bisa kita lihat di grafik, cara tren TWR saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi dari bulan Juli bisa kita lihat pergerakan TWR terus bergerak naik. Dan saat ini mendekati target video sebelumnya di sekitar harga 1.280. Dan hari ini kalau berita bahwa akuisisi fiber optik Alita ini potensi pendapatan dari TWR. Jadi TWR ada rencana untuk akuisisi PT Alita Praya Mitra melalui PT Bit Teknologi Nusantara atau BTI, anak usaha dari TWR. Dan dari data broker summary bisa kita lihat selain ada sentimen positif ini, hari ini juga terlihat ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam satu bulan terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham TWR. Jadi cara teknikal TWR trennya masih bagus, cara bandarmologi pun bisa kita lihat masih terus banyak akumulasi oleh asing. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham TWR, menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan target terdekat. Masih saya lihat masih ada potensi ke 1.280 sampai 1.300. Jadi teman-teman apabila mau take profit bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 1.280 sampai 1.300 apabila TWR ternyata gagal break resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya saat ini TWR harganya sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya sangat disiplin. Teman-teman bisa coba entry di sekitar harga 1.250 dengan target 1.300 atau paling aman adalah tunggu TWR turun kembali ke 1.200 apabila masih bisa bertahan dan rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah dan masih pengen hold terus, menurut saya selama garis uptrendnya belum patah, TWR masih sangat layak untuk di hold. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas, sehingga secara tren jangka menengah TWR masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham TBIG. TBIG bisa kita lihat hari ini turun 0,33% ke harga 3.010. Dan secara tren terlihat TBIG saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan masih terlihat gagal break resisten kuatnya di 3.150. Setiap kali mencoba untuk naik di atas harga 3.150 bisa kita lihat TBIG gagal break dan turun kembali ke garis EMA 50 dan 150. Dari minggu ini TBIG bisa kita perhatikan beberapa kali menyentuh garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan di support EMA 50 ini yang saat ini berada tepat di harga 3.000. Dan garis EMA 150 saat ini di sekitar angka 2.940. Jadi untuk tren sebenarnya TBIG masih oke trennya walaupun masih kesulitan untuk break harga 3.150 karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak turun. Untuk TBIG jika kita perhatikan hari ini turun, terlihat ada distribusi asing 2 hari terakhir terlihat melakukan distribusi. Jadi sebelumnya TBIG juga asing terus masuk akumulasi, tapi 2 hari terakhir asing mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa pantau saham TBIG, bisa tunggu di sekitar harga 3.000 sampai garis EMA 150. Apabila mendekati kedua target harga ini TBIG masih bisa bertahan rebound, bisa coba entry atau paling aman di sekitar garis EMA 150. Karena kemarin juga bisa kita lihat TBIG sempat turun mendekati garis EMA 150 ini. Jadi bisa entry di sekitar garis EMA 150, hold selama support kuat ini tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila beli di sekitar garis EMA 150 itu di sekitar harga 3.000 atau di garis EMA 50 nya.
Jadi apabila teman-teman lihat berhasil bertanda rebound pada saat naik mendekati harga 3000 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit jangka pendek atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 150 saya lihat TBG masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes resisten di 3150. Tapi untuk tren yang lebih lama. Dan berikutnya EMTK bisa kita lihat saat ini trennya sudah bergerak tren. Jadi EMTK sudah sering saya analisa pada saat masih berada di bawah garis EMA 50. Dan saat ini bisa kita lihat EMTK sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini resisten kuat di 2000 dan di garis EMA 150 sudah terkonfirmasi break. Dan saat ini akan berubah menjadi support kuat untuk EMTK. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 1890. Jadi saat ini bisa kita lihat MTK yang sebelumnya bergerak sangat downtrend saat ini sudah mulai reversal trend dan mulai bergerak trend. Dengan target terdekat sesuai dengan analisa di video sebelumnya itu di 2200. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 2% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi, asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya MTK juga masih sangat layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 2200. Jadi apabila teman-teman mau trading jangka pendek, mau take profit jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat MTK gagal break harga 2200 nih. Atau mau hold terus selama harga 2000 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat di angka 2000, MTK trennya menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan berikutnya saya juga update pergerakan dari BRPT. BRPT bisa kita lihat saat ini juga telah berhasil break resisten psikologisnya di harga 1000. Dan secara tren pun BRPT trennya saat ini masih terus bergerak tren. Dengan target berikutnya masih di 1080. Jadi sampai saat ini BRPT belum sempat naik menyentuh 1080. Saat ini mendekati harga 1050 pun masih belum tercapai dan hari ini mulai bergerak turun 1% lebih ke harga 1025. Dan cara garis MACD juga bisa kita lihat saat ini trennya juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini ada distribusi asing terlihat 3 hari terakhir keluar dari saham BRPT. Tapi sama asing selama beberapa minggu ini masih terus akumulasi. Jadi asing keluar 3 hari ini menurut saya masih kecil dibandingkan dengan akumulasi yang telah masuk dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, BRPT memang masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara setelah kenaikan lumayan tinggi dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi masih ada potensi menurut saya ke 1000 untuk mengetes support psikologis ini. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham BRPT di harga bawah, masih bisa hold terus selama harga 1000 tidak terlewati dengan target jangka pendek di 1050 sampai 1080. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 1000 sampai 950 untuk entry-nya. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara tren jangka menengah BRPT menurut saya saat ini masih oke trennya. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, BRPT masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.